Ya, shalom para sahabat pelayanan. Kita bertemu sekali lagi. Ya, di ruangan pelayanan channel YouTube saya. Ya, bersyukur karena pada hari Ahad ini sekali lagi kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya untuk mempercayakan kepada saya mengungsikan firman Tuhan pada hari ini. Dan ya, seperti sedia maklum, kita masih menjalani SOP ya sesuai arahan pemerintah ya sehingga ke bulan 12 ini. Dan kita terus berdoa supaya pada bulan 1 tahun akan datang ya, tahun depan ya, kita sudah bebas daripada wabak COVID-19 sepenuhnya. Dan saya percaya hasil daripada doa kita bersama, ya, Tuhan akan menjawab dengan sebaik mungkin, ya, sesuai dengan iman kita dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi pada pagi Ahad ini, ya, saya ucapkan selamat beribadah kepada para sahabat pelayanan yang akan memulakan pelayanan di gereja masing-masing. Dan saya ucapkan selamat bekerja kepada para sahabat pelayanan yang sedang bekerja, ya, yang outstation, ya, atau di mana saja. Dan juga saya ucapkan ya selamat beraktiviti kepada rakan-rakan sepelayanan dan juga para sahabat pelayanan yang ada di luar sana, baik di Johor ini maupun di Sabah, Sarawak, dan khususnya di Tanah Semenanjung ini. Jadi ya, selamat beraktiviti, selamat beribadah, selamat bekerja. Tuhan memberkati kalian. Jadi seperti sedia maklum ya, yang pernah saya janjikan kepada para sahabat pelayanan bahwa pada minggu ini saya ada khotbah siri baru. Iya, jadi ini siri pertama dan akan ada siri kedua lagi. Jadi ini berkaitan dengan keperluan para sahabat pelayanan yang ada di luar sana, baik sahabat ya, sahabat Menses ya yang menyaksikan ya khotbah-khotbah saya melalui YouTube, dan para sahabat pelayanan WhatsApp ya yang banyak bertanyakan pertanyaan-pertanyaan, soal-soal yang berkaitan dengan rohani. Jadi pada pagi hari Ahad ini saya akan menyampaikan tentang perihal yang berkaitan tentang kekhawatiran. Jadi mari kita buka di Injil Matius pasal 6 ayat yang 25 sampai 29. Ya, sebab ayat semua ini sampai 34 ini. Tapi saya akan buat dua siri. Ya, dua siri supaya tidak terlalu panjang. Ya, jadi mari kita baca bersama-sama. Sekiranya para sahabat pelayanan yang sedang mengikuti saya pada saat ini, bahkan yang akan mengikuti saya nanti, ya, mari kita buka Alkitab kita di Matius pasal 6 ayat 25 sampai 29. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?
Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya Roh Kudus mengurapi kita dan menyertai kita. Ya, baik hamba ini yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, dan baik para sahabat pelayanan yang sedang menyaksikan ya video khotbah ini, supaya kita semuanya diberkati sesuai kehendak Tuhan. Haleluya. Tuhan Bapa Surgawi, saya hamba ini berdoa pada pagi ini Tuhan, untuk menyerahkan ruang waktu ya di dalam tangan Engkau, dan menyerahkan firman ini dalam tangan Engkau Tuhan. Karena hamba ini percaya Tuhan, Alkitab ini adalah milik Engkau, firman Tuhan ini adalah milik Engkau, dan para nabi yang telah menulis firman Tuhan ini semuanya milik Engkau, dan Engkaulah yang merencanakannya Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan, para umat-Mu dapat membaca Alkitab ini dengan sebaik mungkin. Dan hamba ini percaya firman Tuhan ini berasal daripada surga, berasal daripada hati-Mu sendiri, dan Engkaulah yang sedang berkata-kata lewat hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman ini, supaya banyak orang diberkati, banyak orang mengerti, dan banyak orang terus taat setia mengikuti Engkau, karena Engkaulah Allah yang akan membekalkan kekuatan kepada para umat-Mu, dan para umat-Mu akan dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera. Karena hamba-Mu ini percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang akan memadamkan kekhawatiran, Engkaulah Allah yang akan menjawab kekhawatiran sebarang persoalan-persoalan dalam kehidupan kami. Dan lewat daripada firman yang akan dikongsikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, Kau akan menjawab persoalan-persoalan hidup. Dan hamba-Mu ini percaya Engkaulah Allah yang akan memenuhi semua keperluan kehidupan para umat-Mu. Terima kasih Tuhan, karena sekali lagi Engkau mempercayai hamba-Mu ini untuk menyampaikan sabda-Mu. Biarlah setiap mereka yang mendengar firman ini akan diberkati sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan, terpuji termula Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semua katakan amin. Haleluya. Ya. Nah, kenapa saya terdorong untuk menyampaikan firman Tuhan ini yang berkaitan dengan kekhawatiran? Karena pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema. Ya, dan saya percaya tema ini sangat sesuai, dan tema ini merupakan satu tema yang sangat diperlukan, khususnya di masa-masa COVID-19 ini, ya, di masa-masa sukar, ya, karena banyak orang diberhentikan bekerja, pekerja-pekerja kilang, ya, dan ada yang sampai sekarang belum ada pekerjaan, ya, dan mereka sangat susah untuk mendapatkan, ya, keuangan, makanan, dan keperluan asas karena mengalami permasalahan pekerjaan, ya, dan ada juga orang, ya, yang sudah dipanggil bekerja, ya, pada saat ini memulakan pekerjaan, ya, dan bermacam-macam masalah, ya, dihadapi, ya, bukan para orang Kristen saja, tapi kepada masyarakat khususnya, ya, apabila negara menghadapi, ya, masalah COVID-19 ini. Jadi ini merupakan satu persoalan yang harus dijawab, ya, harus dijawab bukan saja dari segi hukum alam, ya, yang sedang berlaku sekarang ini, ya, bukan saja berkaitan dengan pemerintah-pemerintah yang harus bertanggung jawab, ya, kepada masalah rakyat, tetapi begitu juga dengan berkaitan kehidupan kerohanian kita, ya. Jadi kehidupan kerohanian khususnya orang-orang Kristen di negara Malaysia ini, ya, mempunyai banyak persoalan yang mengenai tentang kehidupan yang berkaitan tentang kekhawatiran, ya. Jadi ini melibatkan para hamba-hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya, sedikit sebanyak,
untuk menguatkan mereka, sehingga akan mereka terus teguh di dalam iman dan tidak goyah dan tidak jatuh disebabkan ya permasalahan-permasalahan yang berkaitan, insiden-insiden yang berkaitan seperti kehilangan kerja, ya tiada duit, ya dan masalah-masalah yang berkaitan. Dan jadi kita percaya bahwa Tuhan tahu semuanya, berada dalam rencana Tuhan. Tuhan bukan saja memiliki berkat-berkat, bahkan Tuhan akan memiliki kekhawatiran-kekhawatiran kita. Semuanya ada dalam tangan Tuhan. Sekiranya kita beriman dan percaya kepadanya, hanya Dia yang dapat membantu persoalan hidup kita. Kalau kita tidak percaya kepadanya, Tuhan juga tidak dapat melakukan apa-apa. Karena kita tidak menerima Dia, kita tidak bekerja sama dengan Dia. Jadi Tuhan tidak dapat menyalurkan berkat. Nah, itu bukan masalahnya Tuhan tidak memberi, tapi itu masalahnya kita yang tidak mau menerima berkat. Nah, pada pagi hari ini kita akan menjawab persoalan itu. Kenapa manusia berada dalam kekhawatiran? Dan kenapa kekhawatiran itu menjadi penting bagi mereka yang tidak percaya? Dan kenapa kekhawatiran itu tidak akan memenjarakan, tidak akan memberi dampak masalah yang besar bagi orang yang percaya? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan supaya setiap persoalan itu akan dijawab oleh firman Tuhan sendiri. Haleluya. Jadi tema kita pada pagi hari ini, ya siri yang pertama ini, di penjara kekhawatiran. Ataupun dipenjarakan oleh kekhawatiran sehingga tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, yang pertama sekali, apa kata Tuhan Yesus di sini kepada murid-muridnya? Dan kata-kata ini juga bukan dikhususkan kepada muridnya saja, tapi seluruh umat Kristen. Karena siapa yang mengikuti Yesus, ia merupakan murid. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran ya manusia di zaman ini. Ya, kenapa kita menjadi boros dalam soal pakaian? Ya, selalunya kita hanya mementingkan yang di luaran. Berapa banyak pun duit kita tidak akan cukup. Ya, sebab kita mementingkan yang di luaran. Seperti pakaian yang cantik, pakaian yang mahal. Ya, dan ada sebab-sebabnya kenapa manusia jadi begitu. Nah, salah satu daripada penyebabnya, mereka dipenjarakan oleh pakaian ini karena mereka lebih kepada berstyle atau bergaya. Ya, terutamanya yang paling kesian, tiada duit, tapi mau beli pakaian yang mahal. Dan yang lebih kesian lagi, banyak duit, tapi duit tak pernah cukup. Karena memiliki motivasi di mana bergaya itu lebih penting. Harus membeli pakaian-pakaian yang mahal. Nah, saya ada pengalaman tentang perkara ini semasa saya bekerja di Singapura. Ya, tapi saya dapat melihatnya di situ. Pada hari ini, bahwa itu tidaklah berfaedah sangat ya tentang perkara ini. Walaupun ia penting ya, karena pakaian itu mencerminkan kepribadian kita ya sebenarnya, tapi pada masa yang sama ya pakaian itu tidak akan dapat ya mengubah apa-apa kehidupan kita sekiranya hanya menonjolkan gaya saja ya, kata orang berstyle. Ya, sebab berstyle ini dia mengikuti edaran zaman. Zaman berjalan, style pun bertambah. Ya, dari dulu pakaian seluar, tahun 70-an berbotong, atau masap kata orang. Nah, sekarang diulangi kembali, karena stylenya. Ya, ada orang berstyle seperti itu. Ya, seluar yang dipanggil penyapu jalan tuh berpotong ya di zaman itu tahun 70-an.
Ayah saya pernah memakai baju seluar seperti ini. Atau penyapu jalan dia cakap. Sempit di atas, besar di bawah. Nah, itu tentang style pakaian. Ya, dan ini juga menjadi kekhawatiran sehingga ke hari ini. Saya sudah melihat banyak orang seperti ini. Ya, mereka lebih khawatir kalau tidak bergaya. Mereka lebih khawatir kalau tidak memakai pakaian yang cantik, yang mahal dan sebagainya. Ya, tapi ini soal gaya. Adakah Tuhan melihat gaya itu sebagai satu disiplin yang ya boleh menambat hati Tuhan dan Tuhan berkenan karena gaya itu? Ya, belum tentu. Sebab itulah Tuhan berbicara di sini tentang pakaian. Pakaian itu penting. Tapi jangan jadikan alasan pakaian ini yang akan membuatkan kita jadi boros. Ya. Jangan jadikan alasan karena berstyle menjadikan diri kita seorang yang sombong, menunjuk-nunjuk dan bergaya dan sebagainya. Akan hanya pakaian itu saja. Nah, apa yang Tuhan kehendaki di sini? Ya, kemas itu perlu. Tapi tidak semestinya pakaian itu harus mahal. Bergaya itu perlu. Tapi tidak semestinya ya harus sombong dan harus menunjuk-nunjuk. Ya. Karena berpakaian dengan sopan pun sudah cukup bagus untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kehidupan kesederhanaan itu sangat penting bagi orang percaya. Sangat penting bagi orang percaya kehidupan kesederhanaan itu. Tak perlu nampak terlalu ya. Terlalu famous kata orang, ya sampai mengalahkan artis, ya dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan sifat-sifat rohani di dalam keagamaan? Ya. Jadi benar itu menunjukkan disiplin, menunjukkan tata susila dalam rohani. Perlu. Ya, seperti seorang pendeta berpakaian seperti seorang pendeta, seorang pastor berpakaian seperti pastor. Ya, perlu itu semua. Ya, sebab ada agama-agama yang mementingkan pakaian. Itu perlu. Tapi biarlah dengan cara yang sederhana. So, kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus. Ya. Yesus itu seorang yang sederhana. Dia berpakaian jubah dan saya percaya hanya beberapa helai saja. Ya, pakaian Tuhan Yesus. Saya percaya itu. Ya, kenapa saya percaya? Pertama, Yesus itu bukan orang kaya. Ya, kalau kita lihat keluarganya sendiri, bapaknya hanya tukang kayu. Sudah pasti mereka tidak akan mampu membeli pakaian yang mahal, jubah yang mahal dan sebagainya. Jadi Yesus datang ke dalam dunia ini bukan soal pakaian. Ya, bukan soal pakaian tuh. Kadang-kadang ya alim ulama di zaman itu mengukur Yesus. Dan saya percaya mereka juga mengukur daripada pakaian Yesus. Inikah yang dikatakan guru? Inikah yang dikatakan tabib? Ya, dia tidak seperti kita, guru-guru Taurat ini. Kita berjubah dengan cantik begini dan sebagainya. Tapi Yesus ini biasa-biasa. Ya. Dan kita tidak heran kalau Yesus ini dilahirkan dalam keluarga miskin. Sebab tujuan Tuhan itu bukan soal pakaian. Walaupun pakaian itu penting. Ya. Tapi soalnya Yesus lahir di situ supaya Yesus memberitakan kebenaran. Nah, salah satu daripadanya adalah pemakaian ini. Sebab itulah Yesus berbicara tentang kekhawatiran ini yang berkaitan tentang pakaian. Jadi apa yang terpenting di sini? Mari kita baca. Akan apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan? Hidup ini lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian, dia cakap. Apa yang Yesus kan di sini? Kekudusan di sini yang sebenarnya. Kudusan di sini yang sebenarnya. Makanan itu bukan tak penting. Tapi hidup lebih penting. Sampai saya dengar satu falsafah. Ya, hidup untuk makan, dia cakap. Jadi kehidupannya itu untuk makan saja. Jadi sepanjang hidupnya hanya mencari makanan. Sebab dia tak boleh hidup tanpa makanan. Tapi sebenarnya makanan itu digunakan untuk hidup. Itu tujuan utama makanan itu. Tanpa makanan kita tidak boleh hidup.
Dan yang terpenting di sini adalah kehidupan itu, bukan makanannya. Kalau kita hidup untuk makanan saja, ini boleh dilakukan oleh sesiapa saja. Bukan orang Kristen pun lagi pandai, lebih pandai cari makan. Dengan cara yang salah pun mereka lebih pandai dan sebagainya. Termasuklah orang-orang Kristen mencari makan dengan cara yang salah. Kenapa? Sebab makanan itu lebih penting daripada hidupnya. Saya tidak boleh hidup kalau tak makan. Jadi saya harus mencuri, saya harus menipu dan sebagainya. Karena makanan itu lebih penting. Tapi kalau hidupnya lebih penting, makanan itu nomor 2. Jadi makanan itu salah satu daripada kegunaan, keperluan, kelengkapan dalam kehidupan kita untuk meneruskan kesinambungan hidup kita. Nah, itu saja fungsi dia, tapi yang pentingnya di situ adalah kehidupan. Kehidupan harus diteruskan, bukan saja mencari makanan. Tapi kehidupan diteruskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap berkat makanan yang Tuhan berikan itu, baik makanan rohani, baik makanan jasmani, digunakan untuk kemuliaan Tuhan lewat daripada kehidupan keseharian kita yang kita jalani. Nah, itu yang lebih penting. Nah, tentang pakaian pula, apa kata Tuhan Yesus di sini? Kita tengok lagi firman Tuhan ini. Itu lebih penting daripada pakaian, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Jadi kalau kita ada pakaian, kenapa Yesus suka bersikap sederhana? Cukuplah pakaian itu menutup aurat. Ya, kata jiran sebelah kita, menutup aurat, dia cakap. Cukuplah pakaian itu menutup tubuh kita, seperti pakaian saya ini. Ya, ini murah ini, 5 ringgit, pasar malam. Ini boleh pakai khotbah, boleh pakai pergi kerja, boleh pakai pelayanan di mana-mana, melawat orang dan sebagainya. Hanya berharga 5 ringgit dekat pasar malam. Jadi mana satu yang lebih penting di sini? Pakaian ini atau tubuh saya? Nah, saya mementingkan tubuh saya. Saya harus menutup tubuh saya. Karena apa? Bukan saja merupakan disiplin, tapi firman Tuhan mengatakan tubuh ini lebih penting. Karena tubuh ini digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kesederhanaan secara sikap hati itu sangat penting bagi orang Kristen. Ya. Nah, sebab itulah kalau kita menjadi kaya, diberkati dengan keuangan yang banyak, gunalah kekayaan itu. Apa kata Tuhan Yesus kepada orang kaya itu? Juallah seluruh hartamu dan berikan kepada orang miskin. Kalau kita menjadi kaya, itu berarti kita harus menjadi berkat bagi orang susah, bagi orang miskin. Belilah pakaian. Ya, yang murah-murah kepada mereka pun sudah cukup bagus. Ya, macam di Jordan ini ada kampung orang asli. Ya, kita beri mereka pakaian terpakai sudah cukup bagus. Ya, untuk bersedekah dan memberkati mereka. Pakaian bandel dan sebagainya. Ya, ini kita orang miskin ini. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Apatah lagi kalau kita orang kaya. Nah, kesederhanaan di sini adalah berbagi berkat itu sangat penting bagi Tuhan. Ya, kesederhanaan berpakai. Tidak semestinya pakaian itu perlu mahal baru dapat memuliakan nama Tuhan. Pakaian yang murah seperti itu pun dapat memuliakan nama Tuhan. Kenapa Yesus kata di sini mana satu yang lebih penting, pakaian atau tubuh? Tapi Yesus tekankan di sini tubuh lebih penting. Tubuh lebih penting berbanding pakaian. Nah, tubuh kita ini, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah bait Allah. Digunakan untuk kemuliaan nama Allah. Jadi kalau kita bersikap sederhana, itu membuktikan bahwa kita rendah diri di hadapan Tuhan, rendah hati. Rendah hati ini daripada sikap berpakaian pun sudah ditonjolkan, sudah dilihat orang lain, sudah membuktikan bahwa kita ini adalah rendah hati. Dan itu sangat penting di dalam bersikap berpakaian. Nah, sebab itulah Yesus menekan di sini, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah, mari pada saat ini, para hamba Tuhan, ya anak-anak Tuhan, para pelayan yang berada di luar sana, berusahalah ya sebaik mungkin ya untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan.
Mungkin kamu banyak duit. Ya, tapi belilah pakaian yang sederhana, yang murah. Ya, bukan semua pakaian itu perlu mahal, baru baru ada quality. Ada yang murah berquality. Ya, dan belilah pakaian yang mahal, tetapi sekali sekala. Ada orang tiap-tiap gaji beli mahal, tiap-tiap gaji beli mahal. Karena kadang tanpa disadari itu berada dalam pemborosan. Ya, tapi saya suka berpikir seperti ini. Kalau saya banyak duit, saya beli pakaian yang mahal, tak salah. Sebab digunakan untuk selama-lamanya. Kalau ada lebihan duit saya, lebih baik itu saya gunakan. Bersedekah, beri kepada gereja, beri kepada orang yang memerlukan. Lagi berfaedah, lagi menguntungkan tubuh saya ini. Sebab tubuh saya ini adalah tubuh baik Allah. Ini adalah tubuh rohani yang saya guna pakai untuk melayani Tuhan. Itu lebih penting. Jadi mulai berpikir pada saat ini tentang pemborosan. Ya, jangan karena ya kita banyak duit, ya kita hilang kesadaran bahwa kita sedang boros. Ya, karena pemborosan itu ya bukan merupakan penyembahan kepada Tuhan yang dapat memuliakan nama Tuhan. Ya, kita sedang menganiaya diri kita sendiri. Apabila kita boros, ya, apabila kita membazir, ya tentang berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kita. Kita tidak dapat menggunakan berkat-berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk diri kita saja. Sampai kita hilang, ya, hilang kemuliaan nama Tuhan itu. Sebab Tuhan itu mulia di dalam kehidupan kita. Apabila kita lebih mementingkan kekudusan tubuh rohani kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan daripada kekudusan yang bersifat lahiriah, yang bersifat di luaran seperti pakaian-pakaian. Karena sekali lagi saya katakan di sini, Tuhan tidak akan melihat, mengukur pakaian kita tuh sebagai satu tiket untuk dipujinya, untuk dapat memuliakan namanya. Itu perkara kedua. Walaupun pakaian itu penting, tapi yang Tuhan perlukan adalah tubuh kita ini. Bagaimana kita menjaga tubuh kita? Sebab apabila di dalam hati kita ini benar, cara kita berpikir benar, sudah pasti kita dapat menjaga tubuh kita ini sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini yang Yesus katakan di sini. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Walaupun pakaian itu penting. Apa yang saya sudah jelaskan tadi. Penting. Tapi bukan untuk semua perkara. Ya. Karena tubuh ini lebih penting untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, kenapa Yesus memberi perumpamaan ini? Apa yang dia katakan di sini ini? Burung-burung di langit tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, kenapa kita masih khawatir lagi? Tadi tentang pakaian, tentang tubuh, dan sekarang ini tentang makanan, jasmani. Nah, banyak orang risau tentang perkara ini. Ya, sehingga kan mereka tidak berbuat apa-apa. Dan sebab itulah saya memberi tema. Kita seringkali dipenjarakan oleh kekhawatiran. Sehingga kita tidak dapat berbuat apa-apa. So, kekhawatiran itu yang pertama di dalam otak kita. Apa kita makan? Esok lusa, apa kita makan? Esok lusa kita tiada duit. Apa kita mau buat? Kita berada dalam kekhawatiran. Nah, banyaknya orang tidak dapat datang ke gereja. Kenapa? Khawatir pasal duit. Tidak ada tambang taksi, tidak ada tambang bus, tidak ada duit diberi kepada gereja dan sebagainya. Khawatir. Ya. Tapi Tuhan lebih khawatir kepada mereka
yang tidak beriman. Adakah Tuhan itu tidak terasa apa-apa apabila melihat anak-anaknya di sini khawatir lebih besar, dia lebih kecil? Tuhan juga terasa kekhawatiran itu, karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Tuhan itu sendiri. Tuhan paham semua permasalahan kita itu. Yesus juga pernah melaluinya dalam dunia ini. Tentang kekhawatiran. Adakah Yesus tidak pernah khawatir? Pernah. Sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ya. Adakah Yesus tidak pernah merasa lapar? Yesus juga pernah merasa lapar. Adakah Yesus tidak pernah menangis? Pernah. Yesus melaluinya sebagai semua itu di dalam tubuh manusia, dalam kehidupan sebagai manusia. Yesus sudah melalui semua itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus di sini tentang makanan jasmani. Yesus memberi perumpamaan kepada burung-burung yang berada di langit, di udara. Ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Mereka tidak menabur. Burung-burung itu tidak menabur, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga, dicakap. Adakah Tuhan itu tidak prihatin dalam kehidupan kita? Adakah Tuhan itu tidak akan membela kita apabila kita berada dalam permasalahan ekonomi? Tuhan paham semua itu. Nah, sikap yang harus dibuang pada saat ini ialah sikap khawatir. Sikap hati yang khawatirnya lebih besar berbanding kuasa Tuhan itu. Nah, banyak di antara kita di sini tidak dapat memuliakan nama Tuhan, tidak dapat menjalani pelayanan itu karena berada dalam kekhawatiran. Yang pertama-tama sekali, saya ulangi sekali lagi di sini, khawatir pasal perut ini. Yang tadi khawatir pasal pakaian. Ya, tak boleh datang ke gereja mungkin kalau tidak pakaian cantik. Tidak dapat melayani Tuhan kalau tidak pakaian yang mewah dan sebagainya. Tapi padahal Yesus pakai jubah yang murah. Dengan pakaian yang 5 ringgit ini pun boleh pakai untuk melayani. Nah, kita berpikir sejenak, imagine tentang firman Tuhan ayat 26 ini. Tentang makanan. Ya, kalau burung-burung di udara sana Tuhan boleh beri makan kepada mereka. Ya, ulat yang berada di dalam kayu pun boleh makan. Siapa suka makan ulat? Ya, ada satu ulat besar. Orang Sabah Sarawak suka makan itu. Ya, dia berada di dalam batang sawit. Ya, di dalam umbut dan sebagainya. Besar-besar ulat sebesar ini boleh makan. Besar tuh ulat tuh boleh hidup di dalam. Ada yang paling pelik, ulat berada di dalam batu. Cek di YouTube. Ulat berada dalam batu, boleh hidup. Tuhan memberi makan kepada binatang-binatang kecil ini. Kepada binatang yang seluruh dalam dunia ini. Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Kenapa Tuhan tidak menyediakan solusi kepada kita? Tentang perihal makanan jasmani. Kalau Tuhan sudah memberikan makanan rohani ini kepada kita, itu berarti Tuhan menjamin makanan jasmani. Apa kata Tuhan Yesus? Jangan takut. Ini burung-burung di udara diberi makan semuanya. Jadi kenapa kamu takut tentang hidup kamu? Disebab kamu tiada makanan. Dan itulah pentingnya berserah kepada Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan semasa duit banyak. Jangan datang kepada Tuhan semasa pakaian cantik dan mahal. Jangan datang kepada Tuhan semasa perut ini masih kenyang, banyak makanan di dalam. Datanglah kepada Tuhan. Bukan soal kita keberuntungan saja. Bukan soal hidup kita berada dalam kemakmuran saja. Tapi terutamanya hidup kita berada di dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Seperti tiada duit, tiada makanan, tiada pakaian cantik dan sebagainya. Yang terutama sekali berada di dalam kondisi sakit. Banyak orang sakit, masuk keluar hospital. Yang mereka hanya percaya kepada hospital itu. Ada yang paling teruk, hanya percaya kepada bomo dan sebagainya. Tapi tidak berserah kepada Tuhan. Tapi apa kata firman Tuhan di sini? Tuhan ada solusinya. Kalau yang binatang-binatang semua ini dikasih oleh Tuhan. Ya, ciptaan-ciptanya, apatah lagi manusia ini yang lebih dikasihinya. Lagilah ada banyak caranya untuk menolong. Jadi serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan terlalu mementingkan kelaparan. Terlalu mementingkan kekhawatiran itu. Kekhawatiran itu merupakan
Ya, satu penyakit lapar yang lebih besar daripada segala kelaparan. Kekhawatiran itu. Sebab apabila kekhawatiran ini dimainkan oleh iblis, kita tidak dapat lagi fokus kepada Tuhan. Kita tidak dapat lagi mendengar suara Tuhan. Apabila kekhawatiran itu lebih penting, kita tidak dapat datang lagi kepada gereja. Kita tidak dapat lagi datang kepada gereja Tuhan. Kita tidak dapat lagi datang kepada para hamba Tuhan untuk minta didoakan dan sebagainya. Sebab kekhawatiran yang pertama dan terpenting. Nah, ini yang dimainkan oleh iblis. Dan sebab itulah firman Tuhan di sini memberi nasihat kepada kita. Jangan khawatir. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan ada solusi. Tuhan ada cara untuk menolong kita. Kalau burung-burung di udara pun dibantu oleh Tuhan, apatah lagi hidupmu. Hidupmu lebih berharga daripada burung-burung itu. Kata firman Tuhan. Melebihi daripada burung-burung itu katanya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Adakah kekhawatiran ini dapat menyelesaikan masalah kita? Adakah kekhawatiran ini akan menyelesaikan masalah kita? Atau menambah berkat dalam kehidupan kita? Atau bertambah baiknya hidup kita apabila khawatir? Tidak. Kemungkinan akan menambahkan penyakit. Akan menambahkan masalah. Kenapa banyak orang bunuh diri? Salah satu daripada penyebabnya khawatir. Berutang dengan alung, khawatir teruk, luar biasa khawatirnya. Ya, sebab saya pernah kerja di Singapura, saya sudah menyaksikan ini. Beberapa case dari 2008, 2010, 2011. Masa saya pertama kali masuk Singapura. Ya, ada 2 case ke 3 case. Bunuh diri, terjun daripada bangunan. Itu khawatir itu. Dan kita tidak tahu masalah dia, mungkin masalah utang. Ya, mungkin masalah keluarga, pekerjaan dan sebagainya. Jadi iblis boleh memainkan khawatir itu yang menyebabkan pendeknya umur kita, bukan umur kita makin panjang. Khawatir itu dimainkan oleh iblis. Apabila kita tidak berserah pada Tuhan, kita tidak percaya Tuhan, kita tidak menemukan Tuhan, itu yang membuatnya kita banyaknya penyakit dalam tubuh ini. Karena khawatir itu yang menjadikan kita banyak masalah. Dan itulah sebab apa kata Yesus di sini? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak akan menambah berkat. Sehasta pun kita tidak akan menemukan solusinya. Karena kekhawatiran itu apa? Kekhawatiran itu akan mengakibatkan masalah. Kalau kita fokus kepadanya. Tuh banyak orang khawatir dalam dunia ini. Kenapa? Mereka tiada Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya dia walaupun dia orang Kristen dan sebagainya. Mereka mengindahkan dia. Yang membuatkan mereka sukar untuk datang ke gereja, sukar untuk datang kepada Tuhan, sukar untuk datang kepada para hamba Tuhan, sukar untuk mau didoakan dan sebagainya. Karena khawatir itu yang lebih penting. Jadi khawatirin akan mengakibatkan berbagai-bagai masalah. Bukan menambah berkat. Bukan memanjangkan umur. Malahan menambahkan penyakit. Akan memendekkan umur kita dan sebagainya. Karena khawatir itu harus diperhatikan. Adakah kekhawatiran ini akan memberi manfaat kepada kita? Kalau kita perhatikan, kita jadikan satu topik utama dalam hidup kita yang terpenting. Dan inilah hidup saya, tiada jalan lain. Ya, kita tidak perlu mengambil satu kekuatan perang daripada Jepun. Jepun ada satu etika dalam kehidupan mereka. Dan saya rasakan ini melibatkan kekhawatiran. Ya, itulah sebab mereka ini kan senang bunuh diri, Jepun ini. Kalau sudah kalah di dalam perang. Ya, kekhawatiran yang sangat-sangat besar. Dan dia tidak boleh berhadapan dengan raja dia. Dan itulah sebab kan, ada satu hukuman yang diberikan kepada mereka ini. Yaitu harus bunuh diri kalau kalah di dalam perang ataupun apa-apa perjanjian. Seperti geng Yakuza. Geng Yakuza itu, kalau sudah salah, dipotong jarinya dan sebagainya. Adakah mereka tidak berada dalam kerisauan? Adakah mereka tidak berada dalam kekhawatiran? Itulah cara mereka menyelesaikan kekhawatiran mereka. Menyiksa diri dia, memotong jari dia atau membunuh diri dia. Menyelesaikan kekhawatiran. Sebab mereka berada dalam belenggu ini.
Ya, jadi berarti kekhawatiran itu bukan menambahkan berkat, malahan mengakhiri hidup kita dengan cara yang berdosa. Dalam konteks Kristen, kita tidak boleh bunuh diri. Bunuh diri merupakan dosa. Dan bunuh diri itu apa sebabnya? Salah satu daripada sebabnya khawatir ini. Dipenjarakan oleh kekhawatiran yang menyebabkan kita jauh daripada keselamatan itu. Sebab itu Yesus mendorong di sini para murid dia. Jangan khawatir. Khawatir tidak akan menyelesaikan masalahmu. Bahkan akan menambahkan masalahmu. Kata Tuhan Yesus ini. Dan khawatir tidak akan menambah sehasta saja pada jalan hidupmu. Tidak akan mungkin. Dan sebab itulah khawatir tidak perlu diperjuangkan. Khawatir tidak perlu kita fokuskan dalam kehidupan kita. Khawatir harus dilawan dengan iman, dilawan dengan kasih Kristus. Khawatir harus dilenyapkan dalam kehidupan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab ia bukan mendatangkan kebaikan, bahkan mendatangkan masalah. Dan sebab itulah ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu daripada bunga itu. Nah, kenapa Yesus memberi contoh kepada Raja Salomo? Karena Raja Salomo ini merupakan raja ya yang terhebat di zamannya. Raja yang diurapi dengan hikmat, raja yang diurapi dengan kekayaan, dengan pemerintahan yang luar biasa. Ya, dan sudah pasti dia memiliki pakaian-pakaian yang luar biasa cantik. Tapi apa kata Tuhan Yesus di sini? Salomo pun tidak ada pakaian seperti bunga bakung ini, dia cakap. Wow, luar biasa saudara. Bunga bakung yang tidak berbuat apa-apa. Dia hanya tumbuh saja daripada tanah. Biasa jenis tumbuh-tumbuhan. Tapi Tuhan memberi dia pakaian yang luar biasa. Dan Raja Salomo sendiri pun tidak memiliki pakaian itu. Jadi kenapa kita perlu risau dalam kehidupan kita? Bukan berarti tidak boleh berpakaian. Tapi Tuhan boleh memberikan lebih berharga daripada pakaian Salomo itu. Lebih berharga daripada pakaian bunga bakung itu. Tidak mustahil bagi Tuhan. Dan itu sebab kita tak perlu risau dalam kehidupan kita. Apalagi soal lapar, soal pakaian, soal makanan, dan sebagainya. Karena apa? Tuhan menyediakan yang terbaik. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan perumpamaan ini Yesus khususkan bukan saja kepada murid-murid dia di zamannya. Tapi perumpamaan ini kepada kita semua yang sedang mendengar khotbah ini. Supaya kita semua diberkati. Supaya kita semua memahami kehidupan kita. Hidup kita ini sangat penting untuk Tuhan. Jadi kita tak perlu lagi dibelenggu oleh kerisauan-kerisauan. Jangan pernah kerisauan itu mengambil alih tempat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, mungkin kerisauan yang diizinkan oleh Tuhan. Mungkin ada banyak ideologi tentang perkara ini. Ya, mungkin ujian iman dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kalau itu diizinkan dalam kehidupan kita, itu berarti Tuhan juga mengizinkan solusinya. Tuhan juga mengizinkan berkatnya. Tuhan juga mengizinkan cara untuk menyelesaikan masalah. Kalau kerisauan itu datang dalam kehidupan kita, itu bukan berarti Tuhan tidak ikut campur dalam segala permasalahan kita. Satu saja yang terpenting dalam kehidupan kita ini adalah, adakah kita mau bekerja sama dengan Tuhan? Adakah kita mau datang ke gereja? Adakah kita mau bekerja sama dengan para hamba Tuhan? Adakah kita mau didoakan? Adakah kita bekerja sama dengan Alkitab ini? Adakah kita mau percaya kepada Tuhan? Itu saja persoalan dia harus kita jawab. Kalau kita menolak Tuhan, percayalah, kerisauan itu yang akan menjadi Tuhan. Dan Tuhan dalam kehidupan kita yang menghimpit hidup kita selama-lamanya. Kalau kita menolak Tuhan, kalau kita menerima Tuhan, itu berarti kerisauan tiada kuasa lagi dalam kehidupan kita. Selain
Hanya Tuhan Yesus yang berkuasa memberikan berkat, solusi, jalan penyelesaian masalah dan segala-galanya. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan tentang firman yang berkaitan tentang kekhawatiran. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ini siri pertama. Kita akan berjumpa di lain minggu, siri yang kedua. Terima kasih dan Tuhan memberkati.